Bab 147. Restu dan keluh calon ayah mertua. Malam itu merupakan sebuah dilema bagi Altar. Keberadaannya di rumah Pak Aguso bagaikan yang sedang dihakimi oleh pihak pengadilan. Apakah sesulit ini ia mendapatkan restu dari ayahnya Velty? Apakah semua orang juga melewati tahap seperti yang ia hadapi saat ini? Walaupun Altar sedang merasakan yang namanya kegugupan, kecemasan, bahkan wajahnya sedikit terlihat pucat, dia selalu berusaha menenangkan pikirannya selama dia menceritakan semua awal kedekatannya dengan Velty. Apakah Velty langsung membalas perasaan kamu? Tanya Pak Aguso setelah Altar menceritakan semua kisah cinta mereka. Pertanyaannya datar, namun terdengar serius. Altar menggeleng dengan senyum kekecewaan. Belum Pak, soalnya saat itu ia sedang menunggu masa-masa putusan pengadilan terhadap gugatan perceraian mereka. Tapi saya mengatakan kepadanya, bahwa saya akan selalu menunggumu, sampai kamu siap. Mendengarkan ucapan kepolosan Altar, Pak Aguso sejenak bengong. Pasalnya Altar sudah tahu musibah yang sedang dihadapi Velty saat itu, tapi dirinya masih bersedia menunggu kesiapan Velty untuk menjadi pasangan hidupnya, dan menurutnya itu sebuah kenyataan yang begitu konyol. Kemudian Pak, di saat tiba waktu yang selalu aku nanti-nantikan, hubungan kami ternyata tidak berlangsung lama, karena dia lebih memilih berpikir daripada menikah. Pak Aguso menyeruput perlahan teh yang istrinya sediakan tadi. Kamu tahu kalau Velty pernah gagal, dan kami juga tahu siapa kamu. Ada sedikit nada menyindir pada kalimat terakhirnya itu. Sekali lagi saya bertanya, dan silakan berikan jawaban yang pasti. Apa jaminan yang akan kamu berikan untuk bisa membuat kami mempercayakan kamu untuk menjadi imam putri kami? Ternyata Pak Aguso mengulangi semua pertanyaan, dengan maksud memastikan semua ucapan-ucapan calon menantu mereka itu. Dan meski angin laut yang menerpa wajah Altar begitu dingin di kulitnya, tapi keringat yang Altar produksi makin mengucur di balik bajunya. Ditambah lagi dengan pertanyaan yang semakin serius ini, makin menjadi-jadi saja rasa gugup yang menerpa dirinya. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Saya juga tidak bisa berjanji akan membuat putri Bapak selalu bahagia, karena sejatinya setiap hubungan pasti ada rasa jemu, pasti ada rasa kecewa, sakit hati bahkan tangis. Tapi saya hanya bisa berjanji bahwa saya akan berusaha untuk selalu ada di saat tangis dan sakitnya. Altar merubah jawabannya, bahkan harus mencengkram erat celana panjang yang ia kenakan saat harus mengucapkan bait kalimat itu. Sebab ia menyadari bahwa sebuah hubungan itu bukan dipandang dari harta benda yang dimiliki, tetapi dipandang dari sebuah ketulusan dalam suka dan duka. Pak Aguso kembali menghela nafasnya. Saat ini aku dengan segenap kesadaranku sebagai seorang ayah merestui hubungan kalian. Tapi janji satu hal padaku. Ada rasa sesak yang tiba-tiba menghentikan kalimatnya. Bibir Pak Aguso mulai bergetar, menahan tangis karena kesedihan yang dulu pernah Velty rasakan. Velty adalah putriku, kebanggaanku, dan kesayangan kami semua. Meski dia selalu berusaha untuk terlihat tegar, tapi aku yakin hatinya lebih tercabik-cabik dari apa yang kami rasakan. Jadi, Pak Aguso menarikkan nafasnya dalam-dalam seraya meraup oksigen banyak-banyak. Jadi, berjanjilah kepadaku, jika suatu hari, sudah tak ada lagi cinta kamu untuknya,
Jangan sakiti dia dengan sebuah perselingkuhan tapi langsung datanglah kepadaku. Beritahu aku. Dan saat itu juga aku akan menjemputnya kembali. Wajah garang Pak Aguso selama ini. Akhirnya saat mengutarakan ucapannya yang penuh keluh itu terlihat sangat sendu. Bahkan begitu mantap menggenggam erat tangan pria yang juga sudah berkaca-kaca mendengarkan permintaannya sebagai seorang ayah. Akhirnya hubungan yang selama ini pernah berpisah kini kembali bersatu. Dan semua karena kekuatan cinta mereka yang mampu merubah semua situasi rapuh menjadi keadaan yang begitu indah. Setelah mendapatkan restu tulus dari Pak Aguso, akhirnya Altar pamit untuk pulang ke apartemennya. Keesokan harinya, cuaca sangat cerah dan indah. Altar yang masih berada di dalam kebahagiaan. Pagi itu dia berencana untuk mengajak Velty kembali jalan-jalan di pantai yang ada vilanya, dengan maksud ingin memperlihatkan beberapa keindahan yang ada di sana. Pasalnya meskipun kemarin mereka telah berkunjung ke sana, tapi Altar yakin jika keberadaan Velty di sana bukan menikmati keindahan pantai, tapi menikmati betapa sedapnya yang disebut dengan kerinduan dan rasa kangen terhadap orang yang dicintai. Tanpa berpikir dua kali, ia langsung merental sebuah motor metik sebagai transportasi mereka menuju lokasi pantai, supaya lebih banyak pemandangan yang nantinya akan dilihat. Assalamualaikum. Sapa Altar kepada Pak Aguso dan Ibu Shirley yang sedang duduk di teras rumah. Waalaikumsalam. Jawab mereka kompak, Nak Altar. Ucap Ibu Shirley lembut sambil tersenyum. Velty ada Bu? Altar bertanya langsung ke inti maksud kedatangannya, seolah di dalam hatinya cuma si Velty yang ada di rumah itu. Tidak ada yang lain yang lebih penting bagi dirinya. Ada Nak, bentar Ibu panggilkan dulu. Sambil mengarahkan tatapannya ke dalam rumah, Velty, Nak Altar sudah datang. Janda muda itu yang tadinya sedang menikmati kehangatan di balik selimutnya, saat mendengarkan nama pria yang sekarang sudah menjadi pilihan hatinya, ia langsung bergegas bangun dan merapikan rambutnya. Iya Bu, sebentar. Sahut Velty terdengar begitu bersemangat. Lanjut ke bab berikutnya. Semoga sahabat-sahabat Mas L tetap setia mengikuti alur cerita novel, Suami Perjodohan, sampai tamat.